Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Fathia Bias channel. Dan hari ini adalah hari yang sebenarnya banyak banget dari kalian yang nanyain aku bagaimana dengan rutinitas malam Fathia Bias. Oke, jadi ini lebih tepatnya apa aja sih yang aku lakukan setelah kayak semua pekerjaan aku baik buat ngonten maupun kayak beres-beresin rumah dan lain sebagainya selesai. Apa yang aku lakukan? Rutinitas me time and sekalian skincare rutin juga dan lain sebagainya. Pasti kalau kalian ngikutin aku di IG aku @FathiaBia pasti tahu kalau misalnya ini adalah yang memang yang saya pakai. Nah, biar tidak bosen gitu-gitu aja, aku mau sekalian juga Q&A. Jadi kayak mau tanya jawab dengan kalian-kalian yang sudah menjawabnya di IG story. Jadi tuh aku sempet nanya di IG story mau nanya apa tentang rutinitas malam aku dan skincare rutin aku. Dan ini udah lumayan banyak nih yang nanya. Jadi langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Oke, ini pertanyaan dari Fzira Zahra. Sekalian body care-nya dong, Kak. Siap. Oke, ini aku menceritakan sedikit ya. Biasanya kalau misalnya semua pekerjaan aku udah selesai, konten udah selesai, pekerjaan rumah tangga saya sama siapa Bi? Itu udah selesai juga. Aku tuh biasanya selalu membersihkan badan aku karena tuh aku orangnya gampang keringetan dan aku tuh nggak suka lepek-lepek. Gimana sih lepek-lepek? Keringetan gitu loh. Jadi aku sekarang ini lagi rajin setiap hari itu mandi. Pokoknya paling nggak sebelum tidur itu aku mandi. Jadi antara aku tuh mandi cuma sekali sehari yaitu sebelum tidur, atau emang seharian itu aku nggak terlalu berkeringat jadi mandi juga sekali sehari. Oke, aku mau kasih tau dulu ya beberapa produk yang aku pakai kalau misalnya mandi malam. Wih, mandi malam. Jadi ini adalah produk yang aku pakai pertama, itu adalah body scrubnya dari Scarlett. Ini yang wanginya romansa. Kalau nggak salah emang cuma punya satu varian aja dan ini emang untungnya aku emang paling suka si romansa ini. Tara, lihat ya udah. Ini berapa kali pakai? Udah 3 kali pakai. Biasanya aku tuh kalau pakai body scrub tuh seminggu sekali dan biasanya weekend. Karena kalau weekend itu aku nggak banyak kegiatan. Jadi udah pasti banget meluruhkan semua kotoran-kotoran di kulit aku. Dan aku pakai si body scrub ini. Yang aku suka juga dari sini, dia tuh butirannya tuh halus ya. Ini aku kasih lihat. Dia warna putih gini. Butirannya tuh halus tapi cukup untuk mengangkat sel kulit mati. Tapi nggak sakit pas digosok gitu. Kan ada yang butirannya tuh lumayan besar. Jadi pas digosok tuh dia sakit dan kayak pedes perih gitu. Nah, ini enggak sama sekali aku suka. Kalau untuk cara pakainya, sebenarnya kalau buat body scrub tuh dia ada 2 cara ya. Kalian mau ketika kulit kalian kering atau ketika kulit kalian kayak disiram dulu gitu. Kalau aku pribadi biasanya aku bilas dulu, kayak siram pakai air dulu, terus udah agak-agak nggak terlalu basah, baru aku scrub. Nah, sambil kayak digosok-gosok gitu. Kadang-kadang kalau misalnya aku ngerasa emang kotor banget, aku pas lagi kering-kering ya. Karena kalau pas lagi kering tuh kayak bener-bener kayak mantep aja gitu digosoknya kan, kayak dakinya tuh keluar semua. Suka banget sih aku so far sama ini. Dan kalian tahu lah ya aku udah suka banget sudah lama ini. Nah, oke. Selanjutnya kalau aku udah body scruban, ini hampir selalu aku pakai buat mandi ketika malam hari. Tidak lain tidak bukan adalah again, ini dari Scarlett Pomegranate Brightening Shower Scrub. Aku udah punya botol ini banyak banget. Dan Pomegranate ini adalah varian Brightening Shower Scrub yang paling aku suka. Wanginya tuh seger banget, tapi ada manisnya sedikit. Aku banget deh. Aku tuh sebenarnya kan emang tipe yang nggak begitu suka terlalu manis kayak vanilla gitu. Aku nggak begitu suka. Atau yang terlalu buah banget tuh juga aku nggak suka. Nah, itu wanginya enak, kayak manis perempuan tapi nggak yang wangi manis banget gitu loh. Yang pernah coba pasti paham maksud aku tuh seperti apa. Dan yang aku suka juga dari si Scarlett ini, dia selain wanginya super duper enak dan wanginya tahan lama ya, bener-bener kalian keluar dari kamar mandi langsung semerbak itu satu kamar mandi dan sekitarnya. Ini aku suka juga, dia itu ada butiran halusnya, tapi ini butiran halus itu jauh lebih halus daripada si body scrubnya. Dan dia tuh kayak pas digosok tuh dia kayak melebur gitu, jadi nggak yang bukannya kasar-kasar. Makanya kenapa dia tuh aman buat dipakai sehari-hari. Dan istilahnya setiap kali kalian ngebersihin badan tuh sekalian juga ngangkat sel kulit mati gitu loh. Soalnya aku suka banget. Dan setahu aku dia tuh punya beberapa varian. Jadi ada si Pomegranate ini yang ungu, ini yang paling aku cinta banget. Terus yang kedua yang aku suka tuh ada mango yang warna kuning, sama ada cucumber yang warna biru kalau nggak salah. Itu dia. Terus setelah aku selesai mandi, itu aku cuma tap-tap doang sedikit pakai handuk, langsung banget pakai body lotion. Jadi tuh kayak ada beberapa pertanyaan yang gini, Kak, sebenarnya tuh kalau pakai body lotion itu tuh baiknya
setelah mandi bener-bener kayak masih agak-agak basah, atau nunggu kering dulu terus pakai body lotion gitu kan. Kalau aku pribadi dulu itu aku tuh bener-bener pas kering baru pakai body lotion. Terus aku banyak tahu kan, cari tahu juga banyak influencer yang rekomendasiin coba pakai body lotionnya di saat habis mandi, kayak bener-bener pas habis mandi, kalau bisa kayak masih di kamar mandi, masih agak basah-basah lembab gitu. Jadi biasanya aku tuh cuma tap-tap sedikit doang, langsung kalian pakai body lotion. Kenapa? Karena istilahnya pori-pori kita tuh pas lagi mandi tuh lumayan agak kebuka. Kita masukin si body lotion, dia tuh kayak langsung nyerapnya tuh bersamaan dengan body lotion, jadi lebih nyerap dan istilahnya lebih efektif begitu. Again, jangan bosen ya. Aku akan ngerekomendasiin body lotionnya dari Scarlett lagi. Ini adalah Charming Fragrance Brightening Body Lotion. Ini aku udah pakai, lihat nih, udah setengah, dan aku paling suka again sama si wangi Charming ini. Jadi istilahnya kayak sesama ungu gitu kan. Karena kenapa? Karena ini wanginya mewah banget, parah. Ini wanginya tuh bener-bener wangi, kalau kalian tahu parfum Baccarat, yes, kurang lebih wanginya tuh kayak gitu, wangi-wangi mahal padahal pakai body lotion doang. Dan yang paling aku suka juga karena dia bentuknya nggak begitu besar adalah ini sistem lock unlocknya ini, yang bener-bener ngebuat kita aman kalau misalnya mau dibawa kemana-mana tuh nggak bakal bisa dipencet. Pas dibuka baru bisa dipencet. Dan udah gitu di sini juga kalau diputer dia baru bisa dibuka. Kalau gini dia nggak bisa tuh. Kalau diginiin baru bisa. Tuh, gitu. Itu yang aku suka sih. Ini aku kasih lihat ya. Karena banyak yang nanya, Kak, sebenarnya ini tuh produknya tuh bikin apa sih gitu kan, si body lotionnya selain emang jadi wangi. Aduh, wanginya enak banget. Dia itu karena ada kandungan glutathione dan vitamin E-nya di semua produknya Scarlett ya. Itu tuh istilahnya bisa mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit. Nih aku kasih coba setengah tangan aja apa yang saya maksud demikian. Makanya kenapa aku suka banget. Ini sebelum dan ini sesudah. Seperti yang kalian lihat, ini produk tuh bener-bener mencerahkan, dan yang paling aku suka juga, dia tuh nggak lengket sama sekali, kayak bener-bener langsung nyerap, dan wanginya Baccarat banget. Aku suka parah. Gitu deh, aku suka banget sih boy. Oh ya, udah gitu tadi aku udah ngasih tau belum ya variannya. Jadi tuh si body lotionnya dia ada si Charming yang aku suka banget, sama ada Romansa. Nah Romansanya jangan-jangan mirip kayak si body scrubnya nih. Aku belum pernah coba sih, tapi yang Romansa karena aku mau ngabisin dulu yang si Charming. Oke, sekarang aku akan menjawab pertanyaan selanjutnya sebelum kita ke step rutinitas aku selanjutnya ya. Bentar, aku nanggung nih belum sebelahnya sambil aku cari-cari. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Yung Pontoh. Kak, bisa nggak skincare night di skip? Alasannya kenapa? Jadi sebenarnya kalau kita mau skip night skincare tuh bisa apa enggak? Alasannya apa gitu. Oke, kalau jawaban dari saya secara pribadi adalah tidak bisa. Sebenarnya gimana ya? Kadang-kadang kita suka mager banget atau nggak kayak capek banget parah. Solusi satu-satunya adalah paling nggak pakai yang paling simpelnya aja. Kayak cuci muka tuh wajib banget. Kalau cuci muka tuh nggak ada alasan kalau cuci muka ya. Cuci muka wajib banget. Terus kalau misalnya selanjutnya itu toner, dan toner itu kalian bisa pakai yang semprot-semprot aja kalau mau cepet. Abis itu pakai moisturizer and then good to go. Itu kayak minimal banget produk yang bisa kalian pakai gitu buat malam ya. Karena itu tadi istilahnya jangan sampai kalian nyesel kalau misalnya kalian nggak pakai night skincare rutin dan besoknya timbul beruntusan, jadi breakout, timbul merah-merah dan lain sebagainya, kulit jadi makin berminyak dan lain sebagainya. Bisa jadi karena tidak pakai skincare. Gitu. Terima kasih Yung Pontoh. Beberapa ada yang nanya sih, selalu bingung urutan yang bener kayak gimana nih, dari Eka dan dari beberapa juga Eka Nip ya. Aku bakal menjelaskan, tapi sebelumnya aku bakal ngasih tahu dulu produk yang akan aku pakai selanjutnya, yaitu adalah masker. Aku pengen maskeran nih. Biasanya aku akan melakukan masker ini sebenarnya hampir setiap hari aku maskeran. Cuman aku akan menggunakan masker itu yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kondisi kulit aku. Itu yang paling penting ya guys. Kalian boleh banget pakai masker setiap hari, asal kalian tahu jenis kulit kalian tuh dan kondisi kalian tuh kayak gimana. Jadi kalian bisa tahu nih mau pakai masker yang mana gitu ya. Oke, karena aku tuh beberapa hari pakai makeup dan nggak tahu lagi, nggak jelas aja mukaku. Jadi aku pengen istilahnya pakai clay mask untuk ngangkat kotoran gitu ya. Yang lagi aku suka adalah N-Pure. Ini adalah N-Pure Cica Choco-Mint Clay Mask. Lagi suka banget nih, udah beberapa minggu pakai ini nonstop. Kayak gini isinya. Jadi kalau kalian lihat ini tuh menurut aku mirip-mirip kandungannya dan apa ya, teksturnya tuh mirip kayak Lush Mask of Magnaminthy, favoritku yang ini. Cuman dia memang tipenya tuh yang lebih kental gitu, lebih kayak padet gitu loh. Makanya kenapa aku selalu pakai jari. Kalau misalnya pakai spatula tuh kurang merata gitu loh kalau aku
aku pakai. Terus pas aku baca tuh kandungannya tuh bagus-bagus, ada honey-nya, ada chocomint, ada apa gitu ya, niacinamide, tea tree, allantoin. Pokoknya bagus-bagus sih. Aku so far so good. Aku udah cuci muka ya guys, langsung aja kita pakai. Sambil kita jawab ya. Oke deh, dia nanya nih dari skin_718. Basic skincare yang wajib banget dipakai sehari-hari. Oke, akan menjawab ini yang menurut aku, Fathia Bia, paling penting. Yang pertama adalah facial wash. Itu wajib banget kalian pakai, membersihkan wajah sehari tuh 2 kali lah ya, pagi dan sebelum tidur. Istilah kalau pagi tuh bener-bener untuk membersihkan segala kotoran di malam hari ketika kita tidur, atau kayak skincare yang masih menempel dan kotoran lain sebagainya. Kalau misalnya malam itu adalah kotoran-kotoran kita selama seharian. Jangan sampai, tadi aku bilang jangan sampai nyesel kalau nggak dibersihin. Terus setelah facial wash, yang aku rekomen itu adalah toner. Itu yang paling basic menurut aku, karena istilahnya toner itu kan kita kalau cuci muka kan ada busanya ya. Busanya itu kan adalah untuk mengangkat kotoran dan minyak juga tuh. Kalau misalnya kita tidak mengembalikan pH kulit kita, itu tuh bakalan berasa kering. Kalian sering nggak sih ngerasa kayak agak-agak keset gitu kulitnya? Nah, untuk mengembalikan pH-nya itu kita harus pakai toner. Jadi istilahnya toner itu untuk pengganti air lah. Jadi kayak tubuh kita minum pakai air, nah kulit kita tuh minum pakai si toner itu untuk kembaliin pH kulit. Nextnya, menurut aku kalau yang basic banget, kalian nggak perlu dulu coba essence atau serum. Kalian pakai aja langsung moisturizer. Karena kenapa? Misalnya moisturizer itu sepenting itu untuk ngelok hidrasi yang ada di kulit. Banyak banget misalnya kayak, Kak tapi kan kulit aku udah berminyak, ngapain aku pakai moisturizer lagi? Kan makin berminyak. Oh tidak, jangan salah. Justru kulit kita tuh emang subhanallah pinternya. Jadi istilahnya kulit kita tuh tahu kapan kita tuh kurang minyak. Jadi kayak misalnya gini, kita habis cuci muka nih, kan kering tuh minyaknya, kan udah keangkat sama sabun cuci muka. Sabun cuci muka itu karena kita nggak pakai moisturizer, kulit kita akan memproduksi minyak kayak seolah ngasih tahu, kulit kita lagi nggak berminyak nih, kurang minyak nih, kurang nutrisi gitu, kita kasih minyak deh biar lembab gitu kulitnya gitu, malah jadi berminyak. Kalau misalnya kita pas habis cuci muka terus kita pakai moisturizer, kulit kita udah tahu ternyata ini udah cukup nih, kayaknya nih moisturizer di kulit kita nih udah deh, nggak usah diproduksi lagi, malah jadi seimbang kulitnya gitu teman-teman. Oke, penting ya pakai moisturizer jenis kulit apapun. Dan yang terakhir itu adalah yang wajib kalian punya, sunscreen. Sunscreen ini dipakai untuk di pagi hari aja, karena istilahnya untuk menghalau sinar UVA, UVB gitu-gitu kan ya. Dan apalagi makin kesini kan makin parah ya ozonnya, jadi ya mau nggak mau pertolongan dari luar itu penting banget, yaitu pakai sunscreen. Oke, ini udah selesai. Aku akan nunggu dia selama 10-15 menit. Kalau buat kalian yang kulitnya kering sih, menurut aku cukup 10 menit, jangan lebih, karena dia takutnya terlalu bikin kering. Karena kan ini clay mask ya, ngangkat gitu. Tapi kalau misalnya buat kalian yang kulitnya berminyak, mungkin sampai 15 menit masih oke. Sambil nunggu, mari kita menjawab pertanyaan. Oke, ini pertanyaan dari Gigi S Pertiwi. Pakai eye cream duluan atau sleeping mask duluan? Oke, ini kan sebenarnya belum sampai ke tahap sana ya, tapi kita langsung jawab aja di sini. Jadi kalau aku pribadi itu akan pakai eye cream duluan, baru pakai sleeping mask. Karena biasanya kan sleeping mask tuh dia emang teksturnya agak kental, dan dia itu biasanya punya lapisan untuk kayak ngelok kulit gitu loh. Kebayang gak sih? Dan jangan sampai salah, kalau misalnya di bagian sini itu kan dia sensitif ya, bagian daerah mata ini. Jangan sampai kalian menggunakan sleeping mask yang terlalu kental, yang akan ngebuat kantong mata bawah kita itu jadi lebih tebal jadinya nanti kalau pakai sleeping mask. Jadi biasanya aku pribadi tuh kalau misalnya pakai sleeping mask tuh bener-bener cuma surface doang, nggak pernah sampai di deket mata, karena aku takut aja ntar karena bawah mata itu sensitif banget, takutnya malah jadi milia lah atau misalnya apa dan lain sebagainya, kita kan nggak tahu. Oke, next ada lagi nih dari Fauziati, I-nya 2. Kak, kalau pakai sheet mask itu sebelum toner atau setelah toner, atau langsung pakai sheet mask terus? Oke, aku pribadi kalau misalnya pakai sheet mask itu pakai toner dulu, baru pakai sheet mask. Jadi istilahnya si sheet mask itu tuh pengganti essence atau serum sebelum pakai moisturizer. Jadi urutannya cuci muka, toner, terus kalau kalian mau pakai essence atau serum dulu sebelumnya juga boleh. Tapi kalau misalnya enggak, mau langsung ke sheet mask boleh, habis itu langsung ke moisturizer gitu. Oke, ini ada pertanyaan juga nih dari Tri_Amber07. Kalau krim malamnya warnanya udah menggelap masih bisa dipakai nggak ya? Oke, ini menarik nih karena aku baca-baca juga kalau di skincare itu bisa berubah warna si botol, isi botolnya ya, maksudnya kandungan dari skincarenya, dikarenakan itu istilah teroksidasi gitu loh. Makanya banyak produk-produk skincare yang diwajibkan dimasukin ke kulkas karena takutnya karena suhunya nggak stabil, berubah-berubah, dia bisa teroksidasi dan lain sebagainya. Tapi untuk meyakinkan diri saya, aku akan coba cek dulu ya di website
Ini aku akan baca dari www.klikdokter.com. Ini 10 Agustus 2020, jadi masih belum lama ya. Oke, jadi biasanya ini aku bener-bener baca dari artikel ya. Jadi kalau misalnya aku salah, jadi mohon maaf kalau ada yang bisa diperbaiki, bisa komen di bawah ya. Ada yang bilang gini, kalau misalnya krim wajah berubah kecoklatan itu biasanya mengandung vitamin C. Jadi biasanya kalau terpapar suhu, cahaya, atau udara yang kurang tepat, krim vitamin C bisa mengalami oksidasi yang tadi aku bilang, dan warnanya pun akan berubah. Makanya kalau kalian sadar, krim-krim malam itu biasanya botolnya tuh gelap. Jadi istilah dia tuh tidak akan terpengaruh oleh matahari dan lain sebagainya. Begitu kalau nggak salah ya. Jadi istilahnya sama seperti buah, vitamin C itu kalau misalnya kena oksigen atau kena udara, dia bisa berubah warnanya menjadi kecoklatan. Perubahan pH, oke, membuat warnanya menjadi kekuningan atau kecoklatan. Kalau misalnya berubah warna itu, tanda kandungan L-ascorbic acid dalam vitamin C-nya berkurang. Oh, oke. Jadi si L-ascorbic itu adalah bentuk murni dari vitamin C. Emang dia tuh emang sulit untuk dibuat stabil. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kalau bisa ya, Anda tidak menganjurkan mengoleskan krim yang sudah berubah warna ke kulit. Karena kandungan L-ascorbic acid itu sudah sedikit dan manfaatnya pun tidak berasa gitu. Oh, I see. Pantas. Ada sih beberapa produk aku yang emang jadi berubah warna, terus untungnya nggak aku pakai lagi sih, karena aku ngerasa wow ini sudah berubah gitu kan ya. Oke, ini ada pertanyaan penting nih dari Yola Zulieni. Kak, bagusan mana memberi waktu untuk skincare itu meresap dulu terus ke step selanjutnya, atau boleh lanjut aja Kak? Nah ini penting. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi aku dan memang sudah aku tanya-tanya juga. Kalau misalnya kalian mau pakai skincare itu, setiap stepnya itu diberikan jeda sedikit. Istilahnya gini, kalau kalian pakai toner, jangan buru-buru langsung pakai essence, tapi biarkan dulu si toner itu cukup menyerap tapi tidak terlalu kering. Jadi kayak cukup aja menyerap gitu, sampai kalau kalian lihat tuh nggak terlalu basah tapi nggak terlalu udah kering banget juga. Nah itu baru habis itu pakai si essence. Jadi istilahnya ada transisinya gitu, nggak yang basah tumpuk tapi basah agak setengah kering, masih basah dikit lagi, agak setengah kering lagi, basah lagi gitu. Jadi biar penyerapannya itu sempurna sampai ke ujung skincare. Oke, kita kembali lagi. Ini aku udah cuci muka dan aku berasa banget ya, setiap kali aku pakai si Pure ini tuh bener-bener sama kayak kalau aku pakai clay mask pada umumnya. Jadi kayak bener-bener keangkat dan bersih banget ini muka aku. Kelihatan gak sih kayak gitu kan? Nah, tips dari aku juga nih, karena kalau misalnya kita pakai clay mask, dia itu memang cenderung lebih susah untuk dibersihkan. Jadi tips dari aku adalah kalau kalian mau tuh bener-bener harus sabar ngebersihinnya. Yang kedua, kalau misalnya kalian nggak punya aplikator, aku tuh selalu merekomendasiin pakai ini loh, apa yang kayak anduk kecil itu, yang mereknya ada Jaquel, ada Beauty Sponge, Hello Sponge, apa sih? Ya itu pokoknya bulat kayak anduk gitu. Itu bisa banget buat bener-bener ngebersihin banget. Karena kadang-kadang kalau kita masih ada residu dari clay mask atau masker apapun, bukannya jadi bersih, malah jadi ngendepin si kotoran, sisa residunya itu di pori-pori, malah jadi bisa beruntusan dan jerawatan. Itu tips dari aku. Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya kalian habis cuci muka, boleh deh kalian coba pakai micellar water lagi, kalian cek kalau udah bener-bener bersih baru pakai skincare. Oke? Adanya dari Nadia.n23. Pernah ngalamin mask nih nggak sih Kak? Kalau pernah, tipsnya dong. Aku pernah banget dan udah pernah aku bahas, kalian bisa lihat di sini. Aku taruh di linknya di bawah juga. Oke, sambil aja aku mau pakai toner. Biasanya kan aku kalau udah pakai exfoliating produk gitu ya, ini kan sebetulnya clay mask yang masker ini kan bener-bener sekalian mengeksfoliasi ya, karena dia ada cacao shell powdernya. Tapi aku kan tetap pakai ini, lagi suka banget COSRX AC Collection Calming Liquid Intensive. Dia kan punya dua ya, ada yang agak bening botolnya yang kayak gini, sama ada yang putih gini. Nah yang ini tuh dia lebih intens, makanya dia namanya intensif. Jujur ini perih banget kalau misalnya dikenain ke jerawat. Tapi di aku pribadi, dia bener-bener bikin cepet kering. Makanya kenapa kalau misalnya aku lagi lumayan ada jerawat nih, di sini nih aku lagi kayak ngerasa perih dan kayak ada jerawat gitu, aku totolin dia di kapas dan aku cuma pakai dia bener-bener di daerah-daerah yang ada jerawatnya aja. Di sini ditotol-totol. Jadi nggak perlu di seluruh muka. Biar jerawatnya yang kering tuh ya di bagian-bagian itu aja, nggak seluruh mukaku kering gitu. Kalau misalnya kalian emang lagi lumayan banyak jerawat, mau pakai ini di seluruh muka juga bisa. Asal jangan lupa pakai apa? Hydrating toner lagi.
Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Sylvia Erliana. Kak Bia, kalau skincare malam itu setelah mandi atau sebelum tidur ya kak? Kalau sering keluar malam gitu. Oke, skincare malam itu bener-bener sebelum kalian tidur. Jadi kalau kalian lagi pergi malam, ya balik cuci muka. Nah, dari situ baru pakai skincare. Bukan habis mandi gitu ya. Kalau misalnya mandinya sama skincare malamnya jauhan gitu. Aku pribadi kalau misalnya mandinya sore gitu ya, terus masih jauh dari pakai skincare malam, biasanya aku tuh habis mandi tetap pakai skincare tapi yang bener-bener tipis banget kayak toner, essence sedikit sama moisturizer. Udah, jadi istilahnya biar tetap lembab aja kulitnya. Kalau malam baru nih pakai si regimen lengkap ini. Nah, sudah ditoto-toto di tempat yang lagi ada jerawat. Lanjut pakai hydrating toner. Lah, sama gini produknya. Tetap dari COSRX juga, yaitu adalah Hydrium Watery Toner. Itu selalu jadi juara aku banget sih. Kalau misalnya kulit aku juga lagi normal aja, alhamdulillah misalnya nggak ada jerawat, aku tetap pakai dia bener-bener untuk ngelembabin kulit aku dan mengembalikan pH kulit. Nah, terus aku tap. Banyak banget yang nanya, kalau misalnya pakai toner tuh bagusnya pakai tangan atau pakai kapas? Ya nggak, banyak banget yang nanya. Jawaban dari aku adalah tergantung tekstur dari tonernya. Kalau misalnya tonernya tuh cair, itu alangkah baiknya pakai kapas karena kan istilahnya nggak terlalu becek gitu ya di tangan dan akan lebih memudahkan produknya nyerap di kulit karena kan kayak digini-giniin kan di tap-tap. Kalau misalnya produknya agak kental, kan banyak tuh kayak essence toner atau misalnya apa ya, lotion toner, ada nggak sih? Pokoknya yang dia tekstur agak kental sedikit, lebih baik pakai kapas karena kan dia tetap agak kental jadi nggak bleberan gitu, di tap-tap gitu. Tapi again balik lagi ke kalian sih, kalau kalian emang nyamannya pakai kapas monggo, kalau pakai tangan ya monggo gitu. Kalau aku pribadi jawabannya adalah seperti tadi. Oke, ini ada pertanyaan dari Naya. Kak, aku pakai kacamata dan lagi ada jerawat di pipi pas bagian kena frame ya. Aduh, kayak di sini ya. Atau di sini gitu kan. Di sini sih biasanya. Itu udah pasti hampir bisa dipastikan jerawatnya gara-gara kalian pakai frame kacamata. Nah, frame kacamatanya tuh kotor. Mau nggak mau kotorannya nempel di pipi, terus jadi masuk pori-porinya kotorannya, bakterinya masuk ke pori-pori, ngendep di situ kotor. Jadinya jerawatan. Itu sih solusinya ya, pokoknya ya dibenerin dulu pakai skincare yang baik dan si frame kacamata kalian harus bener-bener sering dibersihin, itu ngaruh banget weh. Oke, ya udah. Biasanya aku tuh kalau pakai toner itu juga sekalian ngecek masih ada bekas-bekas masker apa enggak, karena kan biasanya butiran-butirannya itu loh yang suka agak nyelip gitu. Oke, hydrating toner check. Selanjutnya ini aku lagi mencoba pakai booster, yaitu adalah dari Shiseido Ultimune. Kalau kalian tahu aku cinta mati kepak bum bam bam. Nah, ini tuh dia tipenya mirip, jadi si Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate. Aku tuh dikirimin yang limited edition sama Norita Katatehana. Jadi produk ini tuh intinya adalah untuk membuat skincare yang kita pakai setelah ini itu menjadi lebih efektif dan lebih nyerap, lebih bagus lah istilahnya gitu. Makanya aku sebut dia booster. Biasanya aku pakai dia satu pump tuh sebenarnya cukup buat satu muka. Tapi aku mau pakai dua, mau aku taruh di leher juga sekalian. Jangan lupain leher ya guys, asli leher itu sama pentingnya sama muka. Meskipun kalian, apalagi kalau kalian kerudungan suka skip, jangan bunda, jangan. Aku malah lupa nih, biasanya tuh aku selalu banget semua regimennya dari mulai exfoliating toner, hydrating, semuanya sampai face oil tuh aku pakein ke leher. Karena istilahnya leher kita tuh juga yang cukup terekspos kalau misalnya kan kayak satu kesatuan gitu loh sama wajah. Istilahnya kan kalau misalnya mukanya udah kenceng, lehernya kendur kan kayak ya sayang banget gitu kan. Kadang-kadang juga aku sisain, kalau masih ada sisa tuh aku taruh di telapak tangan juga dan di apa namanya, punggung tangan, biar istilahnya nyerap juga. Yeay, lanjut. Oke, pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan nih dari sekamar.berdua. Ih, sekamar berdua. Kalau malam glowing gitu, paginya nggak jadi kilang minyak kak? Aku gitu terus soalnya. Oke, ini maksudnya kalau misalnya malam glowing karena skincare ya, itu besok pagi itu jadi kilang minyak apa enggak? Ini jawabannya adalah, kalau aku pribadi setiap kali aku malam itu glowing basah yang kinclong banget, itu tuh produk-produk itu akan nyerap dan besoknya itu meskipun terlihat glowing, berminyak gitu jatuhnya ya, tapi berminyak itu berminyak sehat karena berminyak bernutrisi gitu, bukan berminyak kayak kita nggak cuci muka terus besoknya tuh keringetan yang lepek-lepek apa ya, berminyak-minyak yang minyak-minyak gitu loh. Nah nggak gitu, itu tuh bener-bener berminyak, kulitnya tuh kayak sehat gitu loh. Begitu, makanya kenapa aku masih suka banget melakukan hal-hal ekstra buat malamnya, karena aku yakin itu bener, istilahnya kalau kita tidur, kan regenerasi kulit itu juga terjadi pada malam hari ya, baik metabolisme tubuh kita maupun regenerasi kulit kita, kulit semua. Jadi istilahnya kalau kita memberikan asupan yang cukup, asupan yang bener
pasti hasilnya jadi maksimal. Oke, sebelum aku pakai serum, aku mau pakai ini dulu. Aku tuh biasanya kalau malam ngelayerin 2 eye product gitu. Yang pertama adalah La Coco Intensive Treatment Eye Serum. Sedikit banget aja. Aku nggak tahu 2 step ini tuh lagi sering aku pakai dan hasilnya jadi bagus banget, parah. Jadi ya udah. Toh juga dua-duanya sama-sama ringan. Jadi oke aja. Yang paling aku suka nih dari 2 produk ini nanti aku jelasin ya. Jadi kalau si La Coco ini so far yang aku suka tuh dia tuh kan ringan banget ya. Terus yang aku suka juga dia tuh ngaruh banget di aku untuk ngurangin bawah mata yang agak hitam. Meskipun alhamdulillah aku nggak parah-parah banget, tapi kalau aku lagi capek tuh kelihatan banget ngaruhnya. 2 produk ini ngaruh banget buat bawah mataku. Oke, step selanjutnya adalah essence. Di sini aku belum bisa beralih ke tempat yang lain. Masih pakai Avoskin, ini PHTE Perfect Hydrating Treatment Essence. Aku waktu itu dikirimin juga sih, ada dari La Coco juga, aku bakal coba. Lebih tepatnya essence itu aku butuhin buat apa ya, transisi sebelum ke serum. Jadi itu kayak biar nyerapnya sempurna. Tuh. Jadi kayak lembabnya belum terlalu lembab banget, tapi sudah cukup lembab. Terus ini tuh selalu jadi juara aku kalau lagi agak beruntusan tuh, ini kayak menenangkan, favorit. Oke, selanjutnya adalah pakai serum. Kalau misalnya aku tadi udah mengeksfoliate wajah aku pakai masker tadi ya, clay mask, dan ada butiran-butirannya. Terus aku juga udah toto exfoliating toner juga. Aku biasanya tuh nggak pakai exfoliating serum lagi, atau kayak misalnya acne serum yang pedes di muka, yang harsh gitu. Aku pakai yang lebih untuk menenangkan dan untuk mengembalikan skin barrier dan kayak istilahnya untuk meningkatkan produksi kolagen gitu, anti aging. Aku suka, ini aku lagi suka banget sih sama Histoire Naturelle Lactobacillus Revive Serum 1. Aku pakai 1 tuh udah habis dan aku suka. Sebenarnya ini udah aku sebutin di tahun lalu ya. Ini tuh hampir semuanya aku udah sebutin di best skincare of 2020. Kalian bisa nonton di sini atau di linknya di bawah ya. Aku suka ini karena dia tuh teksturnya tuh nggak tahu ya, kayak agak kental tapi nggak terlalu kental. Kentalnya tuh kental tipe yang nyerap gitu loh. Dan jangan lupa sisanya aku taruh di telapak tangan, punggung tangan, dan leher. Susah sih ini leherku. Biar tetap kencang. Tararara. Oke, ini ada pertanyaan dari Kamila Cahya 23. Kak, kulit aku kering tapi bagian T-zone-nya aku lagi jerawat parah. Sebaiknya gimana ya? Oke. Ini istilahnya kulit kering dan berjerawat gitu ya. Kalau aku pribadi, kurangin step skincare itu ngaruh banget sih untuk ngurangin jerawat. Istilahnya nggak usah pakai macem-macem, tapi pakai yang simple yang basic aja tuh lebih akan membuat kulit tuh tenang dan malah cepet banget memperbaiki kulit gitu. Dan kalau misalnya menurut aku, kalau kalian kulitnya kering tapi berjerawat, tetap penting banget pakai kayak moisturizer gitu, tapi cari yang kandungannya jangan terlalu creamy banget. Takutnya kalau terlalu creamy banget tuh di jerawat, di tempat-tempat yang berjerawat malah makin parah. Terus kalau misalnya kalian pakai obat-obat jerawat juga, kalian bisa pakai obat jerawat yang jangan terlalu keras, karena istilahnya takutnya malah jadi membuat iritasi bagian-bagian sekitarnya kalian yang kulitnya kering. Look at that. Tuh dia udah mulai nyerap, tapi itu kenyal banget tuh, lihat deh. Gitu. Oke, next step itu adalah moisturizer. Ini penting untuk yang tadi aku bilang ngelock atau mengunci kelembaban yang ada di kulit wajah kalian. Dan aku tuh sebenarnya beberapa produk yang aku pakai di tahun 2020 masih aku pakai sampai sekarang, dan ada yang udah habis, ada yang belum. Tapi aku lagi pengen coba beberapa produk yang baru, yaitu antara si ini COSRX Lightweight Soothing Moisturizer. Ini udah sering aku pakai juga dan aku suka karena ini tekstur tuh gel, jadi nyerapnya gampang. Dan aku juga lagi nyoba banget sih La Mer The Moisturizing Soft Cream. I know ini mahal ya, tapi menurut aku dia bagus banget buat bener-bener kayak bikin kulit tuh bener-bener kayak langsung terhidrasi seketika besoknya tuh. Ini juara banget. Tapi karena hari ini aku alhamdulillah sudah cukup hidrasinya, aku mau pakai si COSRX aja. Ini aku pakai, dia tuh sedikit lumayan satu muka loh. Jadi biasanya aku cuma pakai segini cukup nih semuka nih. Kadang-kadang ke leher malah nih. Cuma segini nih. Ini udah cukup banget buat di seluruh wajah. Tuh lihat deh teksturnya. Ringan kan? Gel soalnya. Tuh kan aku jadi lupa pakai eye product selanjutnya. Grogi Shy. Pakai seperti tadi aku bilang, eye product yang lagi aku pakai si Something Game Changer ini. Jujur ya, si tripeptide ini bener-bener membuat bawah mata aku yang gelap tuh bener-bener langsung mencerah. Aku suka parah banget ini, dan udah gitu aku tambahin tadi si La Coco ya. Extraordinary banget, aku suka. Dua-duanya itu ringan banget.
Oh iya, jangan lupa ya kalau misalnya setiap kali kalian pakai eye product tuh gunakan jari manis dan bener-bener jangan ditekan, kayak ngambang-ngambang centil gitu, kayak kena tapi nggak kena gitu. Terus boleh pijit tapi bener-bener perlahan banget ya, ngambang banget gitu. Sat 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 seh. Oke, yang terakhir akan aku pakai face oil yang lagi aku sering pakai. Tapi sebelumnya ini aku mau bener-bener nunggu dia agak nyerap dulu ya, biar apa ya, terserap dengan sempurna. And then I'll be back. Well, hello guys, kembali lagi bersama aku. Maaf ya, tadi agak lama karena aku harus premiere juga. Jadi tadi tuh aku bikin udah jam 9-an. Jadi aku akan memakai yang terakhir, itu adalah face oil yang lagi sering banget aku pakai. Ini adalah BYT Glow Oil, Hydrating Oil. Dan lihat nih, ini sebelum aku pakai udah tinggal seumprit. Ini paling gak nyampe 3 kali lah aku udah habiskan. Aku tuh sebenarnya orang yang paling jarang pakai face oil, tapi kemarin tuh aku penasaran banget sama salah satunya tuh si BYT ini, karena dia bilang dia tuh hydrating oil dan gampang nyerap. Terus aku tuh emang lagi lumayan banyak jerawatan kan, jadi kayak aku butuh setelah pakai apapun yang di exfoliate, kayak yang pedes-pedes perih-perih, aku pakai sesuatu yang melembabkan. Nah ini dia akhirnya yang aku coba. Dia kandungannya bagus-bagus banget. So far aku suka sekali karena dia kayak multifungsi juga, bisa dipakai sendirian, mau dicampur buat di foundation juga bisa. Aku pakai tadi 1 empret gitu. Yang paling aku suka adalah aku gini-giniin karena kan dia oil ya. Jadi kayak agak-agak anget gini, the best yet come. Terus aku gini. Aduh ya ampun, enak banget anget. Jadi biasanya aku tuh hampir selalu kalau tadi gitu tuh buat di leher udah pasti, terus di pergelangan tangan dan sekitarnya sini juga masih bisa dipakai dan berhasil sekali. Aku suka karena kita anget kan tangannya, jadi produknya tuh akan lebih gampang nyerap, apalagi kan di oil ya. Yang aku suka juga itu wanginya enak banget, kayak lagi facial treatment, kayak lagi dipijit. Ini biasanya kan aku pijit sampai kayak bener-bener dia cukup menyerap. But look at my skin. Lala, oh yo. Oke, aku zoom ya. Aku pengen ngeliat juga nih kalau dia deket gimana. Bentar. Oke, ini kulit aku. Nggak apa-apa, masih banyak bekas jerawat. It's fine. Kulit saya kulit manusia tetap. Tapi aku suka banget. Look how healthy my skin. Oke, yang terakhir banget adalah pakai lip balm. Jangan lupa. Aku lagi pakai si DHC. Ini yang kolaborasi sama Toy Story. Saking di sini nggak bisa dibuka. Udah deh. Penting banget juga ya, soalnya banyak nanya gimana perawatan bibirnya. Kalau aku pribadi, scrub bibir sama pakai lip balm atau lip sleeping mask juga boleh. Nyam nyam nyam. Terus terakhir banget lagi, ini aku lagi pakai Skin Game obat jerawat nih ya, acne apa ya, hilang lagi, acne treatment lah pokoknya. Ini biasanya aku totol di tempat-tempat jerawat kayak di sini nih. Kayak ini gara-gara aku kalau tidur tuh ngadep kanan, terus kena tanganku atau misalnya gimana gitu deh pokoknya. Makanya kenapa lebih banyak jerawat di kanan dibanding di kiri tuh. And yeah, that is it. Oke guys, udah deh segitu aja rutinitas malam Fathia Bia. Oh iya, lupa loh jujur. Itu adalah pakai lash serum. Jadi biar istilahnya bulu mata kita, alis kita tuh kuat akarnya dan numbuh dengan baik gitu. So ya selebihnya sebenarnya udah sih segitu aja ya. Semoga video ini membantu kalian dan jadi kalian tahu kalau rutinitas aku tuh sebenarnya seperti apa di malam hari. Dan buat kalian yang udah pernah coba dan kalian cocok juga, please komen di bawah. Dan kalian pengen aku bikin atau nge-review apapun lagi juga komen di bawah seperti biasa. Oke. And yeah, thank you so much for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Don't forget to tell your mom, your sister, your siblings, your friends, and everybody to like me and to subscribe me. Don't forget to always watching my video and see you on my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.